Oke, halo semuanya. Kita lanjut ke materi baru, yaitu materi di chapter yang ke-11 terkait dengan dampak IT terhadap proses audit. IT yaitu teknologi informasi atau informasi teknologi ya. Jadi bagaimana dampak informasi teknologi saat ini terhadap proses audit. Nah, ini yang kita pelajari di chapter ke-11 ini. Nah, tujuan dari informasi teknologi atau teknologi informasi dalam proses audit adalah di mana penggunaan IT ini dapat meningkatkan pengendalian internal. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambahkan prosedur pengendalian yang baru, di mana pengendalian baru ini dilakukan oleh komputer, yaitu secara komputerisasi, dan dengan mengganti pengendalian manual yang dapat terpengaruh oleh kesalahan manusia. Jadi dengan informasi teknologi ini, sistem pengendalian internal yang sebelumnya secara manual akan diganti dengan sistem pengendalian yang baru menggunakan informasi teknologi berupa sistem komputerisasi gitu. Nah, hal ini apa upayanya? Yaitu untuk mencegah terjadinya kesalahan secara human error atau kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusianya gitu. Jadi tujuan dari IT ini adalah untuk meningkatkan pengendalian internal ya, dengan cara menambahkan prosedur pengendalian yang baru yang dilakukan secara komputerisasi dan dengan mengganti pengendalian manual yang dapat terpengaruhi oleh kesalahan manusia atau human error. Nah, bagaimana IT dapat meningkatkan proses audit? Bagaimana informasi teknologi dapat meningkatkan proses audit? Yang pertama itu pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Ya, di mana yang sebelumnya itu sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu sistem pengendalian dilakukan secara manual menggunakan sumber daya manusia untuk pengendalian internalnya dalam pengendalian internalnya akan digantikan dengan sistem pengendalian yang bersifat komputerisasi, yaitu secara teknologi informasi gitu. Jadi secara perlahan otomatis sumber daya manusia itu akan berkurang, akan terjadinya efisiensi atas sumber daya manusia. Kemudian tersedianya informasi teknologi ini tentunya akan memberikan informasi yang bermutu yang lebih tinggi dibandingkan sistem pengendalian secara manual. Kenapa? Ya karena semuanya itu sudah secara terkomputerisasi, sudah secara terprogram. Jadi mengurangi terjadinya kesalahan human error atau kesalahan pada manusia gitu. Nah, tentunya teknologi semakin canggih, semakin praktis, tentunya ada resikonya juga tentunya. Nah, resikonya ya berkaitan dengan teknologi informasi ini gitu. Jadi secara pembaharuan sistem pengendalian internalnya tentunya akan lebih efektif dan efisien, dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan secara manusia atau human error. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada resiko-resiko lainnya juga yang berkaitan dengan informasi teknologi ini gitu. Jadi bagaimana informasi teknologi meningkatkan proses audit? Yaitu yang pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual, dan yang kedua, tersedianya informasi yang lebih bermutu dibandingkan sistem pengendalian secara tradisional atau secara manual. Jadi manfaat nyata dari teknologi informasi ini adalah kemampuannya untuk menangani sejumlah besar transaksi bisnis yang rumit ya, dengan cost yang lebih murah, yang lebih efektif dan juga efisien. Kemudian aktivitas teknologi informasi ini atas transaksi yang kompleks ini biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif dan juga efisiensi pula. Maka dari itu di sini ada beberapa perubahan pengendalian internal yang diakibatkan oleh perintegrasian atas teknologi informasi dalam sistem akuntansinya. Itu. Kemudian menilai risiko informasi teknologi. Risiko pada peringkat keras dan data. Nah, ini terkait dalam menilai risiko
informasi teknologi ya terkait dengan resiko pada perangkat keras dan juga data. Perangkat keras dari teknologinya dan juga data informasi dalam teknologi informasinya. Nah, selain dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan, IT atau teknologi informasi juga dapat memengaruhi risiko pengendalian perusahaan secara keseluruhan. Nah, jika sistem IT gagal, maka organisasi dapat lumpuh, nggak dapat beroperasi secara optimal, bahkan tidak dapat berjalan dengan baik dan benar, karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi atau menggunakan informasi yang ada, yang tidak andal, sehingga informasi dan datanya menjadi tidak andal karena kesalahan pemrosesan. Risiko khusus pada IT ini meliputi beberapa hal, yaitu ada risiko pada perangkat keras dan data yang ini, kemudian jejak audit yang berkurang, dan juga kebutuhan akan pengalaman IT dan pemisahan tugas IT. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama itu adalah risiko pada perangkat keras dan data. Nah, meskipun teknologi informasi memberikan manfaat yang signifikan ya, tetapi teknologi informasi juga menciptakan risiko yang unik dalam melindungi perangkat keras, termasuk memunculkan jenis kesalahan baru. Nah, di sini muncul kesalahan baru terkait dengan teknologi informasi ini. Nah, risiko ini meliputi apa saja? Yaitu yang pertama itu adalah ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan juga perangkat lunaknya. Reliance on the function capabilities of hardware and software. Kemudian adanya kesalahan sistematis dan kesalahan acak, systematic versus random errors. Kemudian ada akses yang tidak terotorisasi atau tidak sah, dan juga hilangnya data, loss of data. Gitu. Jadi, nah, terkait dengan risiko pada peringkat keras dan data, ini ada beberapa hal yang memicu munculnya risiko, yaitu yang pertama ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Nah, ya semakin canggih informasi teknologinya, otomatis semakin baik hasil pengendalian internalnya. Tetapi apabila informasi teknologinya tidak mumpuni atau tidak siap untuk berproses, otomatis hasil yang dihasilkan, pengendalian dihasilkan juga tidak optimal, bahkan bisa saja terjadinya kekacauan atau kesalahan pada sistem pengendaliannya gitu. Kemudian adanya kesalahan sistematik dan juga kesalahan yang secara acak. Nah, secara yang namanya informasi teknologi kan pengendaliannya itu terprogram secara komputerisasi. Jadi ya bisa saja munculnya kesalahan sistematik, kesalahan dalam pemrogramannya gitu, sehingga menyebabkan hasil yang dimaksimalkan atau dimanfaatkan menjadi tidak akurat, tidak aktual, ataupun tidak benar gitu. Adanya jadi tidak efektif dan juga tidak efisien terhadap sistem pengendalian ini. Kemudian kesalahan secara acak ya, bisa ada kesalahan pada teknologinya ataupun kesalahan pada programmernya, itu juga bisa terjadi. Pokoknya ya segala sesuatu kesalahan yang terjadi secara acak. Kemudian adanya akses yang tidak sah. Nah, akses yang tidak terotorisasi. Yang namanya suatu sistem pengendalian berarti kan ada hierarkinya ya, ada hierarki organisasinya, hierarki atas dudukannya atau hak dan kewajiban dan juga otoritasnya. Nah, terkait dengan teknologi informasi, apabila tidak dibakukan atau tidak dipatenkan terkait dengan hak otorisasi ini, tentunya menyebabkan sistem pengendalian internal juga tidak optimal. Jadi semua orang bisa akses, tidak ada hierarkinya, tidak ada sistem pengendalian secara vertikalnya di situ. Nah, jadi misalnya yang bagian pemrograman pencatatan, si staff adminnya bisa yang input, kemudian yang edit, yang posting, yang susun laporan keuangan. Nah, itu kan tidak ada hierarkinya. Jadi adanya memicu adanya terjadinya kesalahan ataupun kecurangan, misalnya terjadi seperti itu. Tetapi kalau hak otorisasinya dibuat sedemikian rupa, misalnya yang jurnal siapa, yang outbox siapa, kemudian siapa, itu ada hierarkinya secara vertikal. Tentunya sistem pengendalian akan lebih optimal, kan lebih hasil yang dihasilkan
hasil atas pengendalian ini akan lebih efektif dan juga efisien gitu. Jadi harus diperhatikan terkait dengan otorisasi untuk akses atas sistem informasi ini, informasi teknologi informasi ini. Kemudian hilangnya data. Nah, kalau hilangnya data, yang namanya sistem terprogram, terproses secara komputerisasi, ya datanya ada pada komputerisasi di situ, pada teknologi itu sendiri. Nah, kalau datanya hilang, otomatis data perusahaan, historika perusahaan, data-data perusahaan yang sebelumnya juga akan hilang. Jadi untuk mengamankannya ya tentunya perlu namanya proses backup. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi semuanya itu diatur, diakses dalam satu server saja. Bagusnya sih seperti itu, satu server, dan juga rutin dilakukan backup data perusahaan setiap harinya untuk mencegah terjadinya hilangnya data. Karena kalau terjadinya adanya data yang hilang, tentunya sistem pengendalian jadi tidak akurat, menjadi ada data yang hilang jadi kacau, benar nggak? Secara historikalnya tidak terdeteksi lagi kalau ada terjadinya kesalahan, tidak bisa kita identifikasi, bukti-bukti audit juga menjadi hilang gitu. Kemudian penilaian risiko informasi teknologi yang meliputi salah satunya yaitu mengurangi jejak audit atau reduce audit trail. Nah, salah saji mungkin tidak terdeteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi akibat hilangnya jejak audit yang nyata, termasuk berkurangnya keterlibatan manusia. Komputer juga menggantikan jenis otorisasi tradisional dalam banyak sistem teknologi informasi, antara lain ya adanya visibilitas jejak audit, kemudian keterlibatan manusia yang berkurang, dan juga tidak adanya otorisasi secara tradisional. Jadi dengan meningkatnya teknologi informasi dalam sistem pengendalian, ya tentunya jejak audit akan semakin, risiko atas jejak audit akan semakin berkurang, ya, dimana akses secara sumber daya manusianya juga berkurang, ya, sehingga risiko salah sajinya itu akan semakin susah untuk dideteksi. Nah, hal ini meliputi apa aja? Yaitu yang pertama itu visibilitas atas jejak audit, penampakan jejak audit. Jadi secara fisiknya itu ya susah untuk diidentifikasi lagi, ya susah untuk ditemukan lagi, karena semuanya itu berbasis pada teknologi informasi, berbasis pada komputerisasi. Kemudian keterlibatan manusia yang berkurang. Nah, karena keterlibatan atas sumber daya manusia yang berkurang, di mana semuanya sudah terkomputerisasi, tentunya untuk menentukan atau mengumpulkan bukti-bukti audit yang secara nyata, yang secara fisiknya ada itu lebih susah, ya, lebih susah untuk ditemukan lagi gitu. Kemudian berkurangnya otorisasi tradisional yang sebelumnya itu otorisasi atas semua transaksi, semua proses atas pengendalian internal itu ada otorisasi secara fisiknya. Nah, sekarang dengan informasi teknologi tentunya akan semakin berkurang gitu. Jadi untuk otorisasi misal pengeluaran kas harus tanda tangan dulu, diteken dulu sama pimpinan. Ya, sekarang kalau udah pakai sistem informasi teknologi, ya tentunya hal-hal seperti ini akan semakin berkurang, sehingga hal ini dapat mengurangi jejak dari audit, jejak proses audit. Jadi dalam proses audit akan semakin lebih kompleks lagi gitu, terkait dengan keakuratan dan kecukupan bukti auditnya. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan penilaian risiko informasi teknologi yang meliputi kebutuhan akan pemisahan tugas dan pengalaman informasi teknologi ini, need for IT experience and separation of IT duties. Nah, sistem teknologi informasi ini mengurangi pemisahan tugas secara tradisional, ya, atau otorisasi, terkait dengan otorisasi, pembukuan dan penyimpanan. Dan juga teknologi informasi ini menciptakan kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi tambahan. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, pemisahan tugas yang semakin berkurang.
Dan juga yang kedua itu kebutuhan akan pengalaman IT. Jadi yang nama pemisahan tugasnya itu akan semakin terbatas ya, karena sumber daya manusianya tentunya pasti akan semakin semakin efisien atau semakin berkurang ya, sehingga pemisahan tugas jadi semakin berkurang. Nah, itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan otorisasinya atas suatu proses dalam sistem pengendalian internalnya dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pengalaman IT, bagaimana yang dibutuhkannya? Tentunya dalam proses pengendalian ini yang paling utama dibutuhkan dalam pemrograman, dalam informasi teknologi, yaitu pengalaman dari programmer itu sendiri, IT itu sendiri gitu. Jadi pengalaman informasi teknologi atau pengalaman dari si pelaku atau si orang bertugas dalam informasi teknologi ini yang sangat dibutuhkan, karena semakin terampil, semakin berpengalaman ya, tentunya sistem pengendalian internal yang diciptakan juga semakin efektif dan juga efisien. Nah, itu terkait dengan penilaian risiko informasi teknologi. Kemudian pengendalian umum terhadap IT. Nah, ini beberapa pengendalian umum yang bisa kita terapkan, yaitu ada 6 ya. Yang pertama itu ada administrasi fungsi IT. Nah, ini terkait dengan administrasinya. Fungsi IT itu seperti apa? Itu. Nah, cakupannya, haknya, tanggung jawabnya, kewajibannya, ruang lingkupnya meliputi apa saja, itu yang perlu ditekankan, perlu diketahui ya. Yang kedua itu adalah pemisahan tugas IT. Jadi adanya pemisahan tugas antara masing-masing bagian pada informasi teknologi. Itu yang perlu ya. Walaupun semakin berkurang, tentunya secara hierarki juga harus dipisahkan ya. Yang riskan, yang memiliki konsekuensi yang tinggi, yaitu juga harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya itu pengembangan sistem. Nah, yang namanya informasi teknologi ini setiap saat itu harus dikembangkan ya, terkait dengan belajar menindaklanjuti adanya celah, kemudian adanya resiko, kemudian kesan-kesan itu juga harus diperbaiki setiap saatnya gitu. Jadi harus adanya namanya pengembangan sistem informasi teknologi pada sistem pengendalian internalnya. Agar apa? Agar ya sistem pengendalian dapat berjalan lebih baik lagi, lebih efektif lagi, lebih efisien lagi gitu. Sehingga kegiatan operasional perusahaan juga dapat berjalan lebih baik. Karena yang namanya informasi teknologi pasti ada celahnya, pasti adanya kesalahan, errornya gitu. Jadi perlu yang namanya pengembangan atas sistem tersebut. Kemudian keamanan fisik dan online. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Harus adanya bagaimana cara kita mengamankan secara fisik maupun secara software ya, terkait dengan informasi teknologi ini, agar tidak terjadinya kecurian data, hilangnya data, atau kerusakan data. Nah, itu terkait dengan keamanan fisik dan juga online. Yang kalau secara fisik ya tentunya perlu namanya kita simpan dalam satu disk, misalnya dalam satu tempat ruang penyimpanan yang memadai, yang cukup, yang kapasitasnya besar, aksesnya cepat gitu. Kemudian terkait dengan kecurian data dan kerusakan data, perlu namanya sistem backup gitu, penyimpanan secara berkala. Kemudian cadangan dan perencanaan kontingensi. Cadangan dan perencanaan kontingensi ini terkait dalam hal di mana suatu proses identifikasi dan penyusunan atas rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu, yaitu kondisi yang belum tentu terjadi, yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika ada keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Jadi ini ya secara suatu perencanaan atau cadangan tindakan atas sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Jadi hal ini ya tidak akan dilakukan tidak akan diaktifkan kalau keadaan yang diperkirakan itu tidak terjadi.
Gitu. Kemudian yang terakhir itu pengendalian perangkat keras. Nah, apabila suatu perangkat dalam informasi teknologi ini sudah dipasang dalam peralatan komputer oleh pabrik untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Pengendalian aplikasi dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan dari audit yang terkait dengan transaksi sebelumnya. Kemudian pengendalian perangkat keras yang namanya informasi teknologi pasti diaktifkan atau diproses melalui pasti adanya yang namanya perangkat keras ya dalam proses informasi teknologi ini, yang meliputi apa, misalnya komputernya, CPU-nya, tempat penyimpanannya, ruang penyimpanannya. Nah, itu harus diawasi juga, harus diperhatikan juga terkait dengan pengendaliannya. Bagaimana agar perangkat keras ini dapat dijaga, dapat dirawat sebaik mungkin dengan tujuan untuk melindungi informasi teknologi yang ada pada suatu perusahaan. Oke, setelah pengendalian umum, kita lanjut ke pengendalian aplikasi terhadap teknologi informasi. Jadi, terkait dengan pengendalian aplikasi atas teknologi informasi, itu ada apa saja? Yang pertama itu ada pengendalian input atau input controls. Nah, terkait dengan penginputan, ini hal-hal perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu otorisasi transaksi manajemen. Nah, otorisasinya, bagaimana struktur otorisasinya seperti apa, gitu. Pelaksanaannya bagaimana, yang menginput siapa, yang mengotorisasi juga siapa. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian persiapan dokumen sumber input yang memadai. Nah, ini sebenarnya pengendalian manual ya dalam informasi teknologi. Yang pertama itu otorisasi. Siapa mau otorisasi atas suatunya transaksi atau suatunya kejadian atau suatunya proses pengendaliannya internalnya. Kemudian persiapan atas dokumen sumber input yang memadai. Yang namanya kita input ke pemrograman ke suatu program, dan tentunya perlu adanya kecukupan dokumen atau bukti atau lampiran yang memadai dalam kejadian atau dalam transaksi ataupun kejadian tersebut gitu. Kemudian personel yang kompeten ya, sumber daya manusia dalam pelaksanaannya yang melakukan penginputan atau pemrosesannya itu juga diperlukannya sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki keahlian di bidang tersebut sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, sesuai dengan kebutuhan pada bagian-bagiannya masing-masing. Nah, itu pengendalian input. Kemudian pengendalian pemrosesan atau processing controls. Nah, pengendalian pemrosesan ini ya tujuannya untuk mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan saat data transaksi diproses. Jadi pada saat pemrosesan ya juga perlu dilakukan pengawasan pengendaliannya juga. Nah, fungsinya untuk mencegah dan juga mendeteksi adanya kesalahan saat data transaksi diproses. Misalnya penginputan COA rekeningnya itu dicek dilakukan pengendalian juga apakah sesuai dengan transaksinya. Penginputannya bisa penginputan pencairan dana senilai 100 juta otorisasi admin. Nah, itu di dalam prosesnya itu dicek kembali, dideteksi apakah yang bersangkutan boleh melakukan transaksi atau mengeksekusi hal tersebut atau tidak, atau ada otorisasinya, atau misalnya admin nggak boleh, harusnya manajer ke atas yang boleh melakukan transaksi di atas 200 juta. Nah, di dalam pemrosesan informasi teknologinya bisa aja dideteksi pada hal itu ya, tergantung dari informasi teknologi yang dirancang atau yang dibentuk. Atau apa lagi misalnya pencatatan atas kas keluar diinput dalam menu kas keluar. Kalau inputnya di kas masuk, diinput kas keluar
error. Nah, itu kan pengendalian salah satu dari pengendalian segala sesuatu hal yang berkaitan dengan proses input dalam informasi teknologi. Pengendalian pemrosesan mencegah dan mendeteksi terjadinya kesalahan saat proses. Kemudian pengendalian output. Nah, pengendalian output atau output control ini fokus pada mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan selesai. Nah, di situ. Jadi ada pengendalian outputnya setelah transaksi selesai dibuat, di input dalam proses dalam program atau dalam teknologi informasi ini. Outputnya dideteksi, hasil outputnya itu sudah sesuai atau tidak, apakah ada kesalahan atau tidak gitu. Ya, misalnya input transaksi jurnal, ya jurnal buku besar segala macam, hasil outputnya apa, yaitu berupa neraca saldo setelah neraca saldo. Nah, neraca saldo dideteksi di situ, di generate atau di posting, apakah sudah benar atau tidak. Ternyata ada yang keliru gitu, ada yang tidak balance, otomatis neraca saldonya itu tidak keluar atau tidak berhasil diproses. Itu salah satu pengendalian dari output, dia mendeteksi adanya kesalahan setelah pemrosesan selesai itu. Ataupun neracanya atau laporan posisi keuangannya ternyata antara aset, liabilitas dan ekuitasnya tidak seimbang, berarti ada selisih, ada yang keliru dalam proses pengukuran. Selisihnya di mana? Ternyata tidak tercatat, sebenarnya dicatat kredit. Kalau informasi teknologi canggih, ya berarti pada saat jurnal sudah dideteksi kesalahan, kreditnya tidak seimbang, tidak bisa disimpan jurnalnya. Jadi seperti itu. Terhadap Nah, berikut hubungan antara pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi. Nah, ini beberapa hal, misalnya terkait dengan cash receipt and application, pengendalian atas penerimaan kas, kemudian ada penerimaan atas penjualan, pengendalian atas sistem payroll, dan juga pengendalian lainnya. Nah, general controlnya terkait dengan apa? Yaitu resiko atas kerusakan sistem. Nah, itu perlu diperhatikan terkait dengan general control ini atau pengendalian umum ini. Ya, resiko atas sistem yang rusak, kerusakan sistem, kemudian resiko atas proses otorisasinya bagaimana, kemudian resiko atas master file update-nya atau apanya ya, kelengkapan buktinya, kelengkapan dokumennya gitu. Kemudian dan juga terkait dengan resiko atas perubahan atau mutasi ataupun apanya ya, transaksi mutasi atas softwarenya, atas sistem aplikasinya gitu. Jadi dari satu sistem pengendalian internal dalam satu software pindah terhadap software lain atau terhadap perangkat lunak yang lain, yaitu risiko perubahan yang tidak sah antar perangkat lunak yang terjadi. Jadi ada 4 terkait dengan pengendaliannya. Yang pertama itu resiko atas kerusakan sistem, kemudian resiko atas proses yang tidak terotorisasi, kemudian resiko atas kelengkapan buktinya, kelengkapan bukti ataupun dokumen yang tidak sah, dan juga resiko atas perubahan yang tidak sah pada perangkat lunak aplikasi. Nah, ini bagaimana cara proses pengendaliannya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan yang kita bahas di slide-slide sebelumnya.